Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini Allah masih jadikan kita menjadi hamba Allah yang beriman kepadanya, dan Allah masih jadikan kita menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang basah lisan kita dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah menjadi bukti bahwa kita adalah umatnya yang cinta kepada beliau, dan semoga cinta itu terbalaskan dengan syafaat yang baginda akan berikan kepada kita nanti pada hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini bertepatan dengan malam masuknya kita di bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang Allah pilih menjadi bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak lahirkan baginda Nabi pada bulan-bulan yang memang sudah dikenal sebagai bulan yang istimewa di kalangan masyarakat Arab. Ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Itu adalah bulan-bulan yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah. Namun Nabi tidak dilahirkan pada bulan tersebut, tetapi dilahirkan pada bulan yang tidak memiliki kelebihan sebetulnya. Kenapa? Karena Allah menginginkan bahwa kemuliaan pada kelahiran Nabi tidak terletak pada bulannya, tetapi karena sosok yang dilahirkan itu, yaitu baginda Rasulullah SAW. Dan kegembiraan ketika menyambut kelahiran baginda Rasulullah itu merupakan sesuatu yang disyariatkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan yang Allah berikan dan rahmat Allah yang Allah berikan, falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Rahmat yang dimaksudkan oleh ayat itu banyak, tetapi yang paling layak dan untuk kita sambut dengan kegembiraan adalah rahmat yang terletak pada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sendiri adalah rahmat yang Allah utuskan kepada kita. Maka ketika Nabi lahir, ketika kita merayakan kelahirannya, bergembira dengan kelahirannya, itu merupakan perintah Allah. Karena pada ayat tersebut Allah berkata, falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira. Maka kalau orang-orang yang tidak mau menyambut kelahiran baginda Rasulullah dengan alasan Nabi tidak merayakannya, sesungguhnya mereka tidak membaca ayat tersebut barangkali. Kenapa mereka tidak mau bergembira dengan kelahiran nabinya, sedangkan mereka bergembira dengan kelahiran mereka sendiri? Lebih besar mana kelahiran mereka atau kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW? Maka kegembiraan ketika kelahiran baginda Rasulullah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan masuk fasal yang keempat. Fasal ini menceritakan tentang bagaimana proses awal penciptaan dan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du, falamma ta'allaqat iradatullahi fil ilmil qadim. Amma ba'du, adapun setelah itu, falamma ta'allaqat iradatullahi fil ilmil qadim, tatkala kehendak Allah dalam ilmu yang qadim itu terikat, bizuhuri asrarit takhsisi lil basyaril karim, dengan kemunculan rahasia-rahasia kekhususan bagi manusia yang mulia, bit taqdimi wat takrim, dengan keutamaan dan penghormatan, nafadhatil qudratul bahirah, terwujudlah dengan kehendak yang gemilang, bin ni'matil wasi'ati wal minnatil ghamirah, dan dengan nikmat yang luas serta anugerah yang melimpah. Fanfalaqat baydatut taswir, maka terpecahlah telur lukisan, ya. Maka terpecahlah baydatu, telur, at-taswir, lukisan, fil alamil mutlaqil kabir, dalam alam mutlak yang luas, yang besar, an jamalin masyhudin bil ain, menyingkap keindahan yang disaksikan oleh mata, hawin liwasfil kamalil mutlaki wal husnit tami waz zain, yang mencakup segala sifat kesempurnaan yang mutlak dan kebagusan yang sempurna dan juga keindahan. Fatanaqqala dzalikal jamalul maimun, maka berpindahlah keindahan itu, maka berpindah-pindahlah keindahan tersebut, fil aslabil karimati wal butun, pada sulbi-sulbi yang mulia dan juga rahim-rahim yang mulia. Fama min sulbin dhammah, tidaklah satupun daripada sulbi yang membawanya itu, yakni membawa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa wa tammat alaihi minallahin ni'mah, melainkan nikmat Allah yang sempurna baginya. Baik, sampai situ dulu, kita akan syarahkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ditentukan oleh Allah menjadi nabi akhir zaman sebelum baginda itu diciptakan ke alam dunia lagi. Bahkan sebelum diciptakan segala alam semesta ini, Allah sudah menjadikan Nabi sebagai Nabi akhir zaman. Dalam satu riwayat, yang riwayat itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Inna Allah azza wa jalla kataba maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanatin wa kana arshuhu 'alal ma. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan maqadiral khalqi, segala takdir makhluknya, qabla ay yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sanah, 50.000 tahun. Sebelum tercipta alam semesta ini, Allah sudah tentukan, Allah sudah tuliskan segala ketentuan makhluknya. Wa kana arshuhu 'alal ma, dan ketika itu arasy-Nya Allah masih berada di atas air. Wa min jumlati ma kataba fi dzikri, dan dari apa-apa yang Allah tulis itu, wa huwa ummul kitab, yakni dalam ummul kitab, inna Muhammadan khatimun nabiyyin. Allah sudah tentukan sebelum diciptakan alam semesta ini, yaitu tulisan berupa
Inna Muhammadan khatimun nabiyyin. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah pengakhir, penutup para nabi. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inni indallahi la khatimun nabiyyin. Sesungguhnya aku di sisi Allah sudah ditentukan menjadi penutup para nabi. Wa inna Adama lamunjadilun fi tinatih. Sedangkan Adam itu belum bentuknya apa-apa, masih berbentuk seperti tanah liat saja. Sebelum Adam diciptakan, Allah sudah menentukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi nabi akhir zaman, nabi penutup para nabi yang lainnya. Nah, ini yang disebutkan oleh pengarang kitab, falamma ta'allaqat iradatullahi fil ilmil qadim bi zuhuri asrari takhsisi lil basharil karim bit taqdimi wat takrim. Allah sudah tentukan itu waktu sebelum diciptakan alam semesta ini. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara keutamaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW dalam penjelasan kitab Simtud Durar ini adalah Allah memberikan kemuliaan dan penghormatan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya ada satu ayat yang Allah sebutkan dalam Quran, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Allah Subhanahu wa taala mengambil janji ya, kepada para nabi kita, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian terhadap para nabi, lama ataitukum min kitabi wa hikmah, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian. Thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan niscaya kalian akan menolongnya. Kata Allah, qala a'aqrartum, apakah kalian setuju? Wa akhadhtum ala dzalikum isri, dan menerima perjanjian ini. Allah minta kepada para nabi, nanti akan ada nabi datang kepada kalian yang membenarkan apa yang kalian bawa. Apakah kalian akan beriman dengan dia dan akan menolong dia? A'aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Kata para nabi ini semuanya, qalu aqrarna, ya, kami bersetuju, kami setuju dengan perjanjian tersebut. Qala fashhadu, kata Allah, saksikanlah oleh kalian. Wa ana ma'akum minasyahidin, aku akan menjadi saksi terhadap kalian. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya para nabi ini ketika mereka menjadi nabi, kemudian diutus juga nabi pada zaman itu, Nabi kita Muhammad pada zaman mereka, maka niscaya semua nabi itu akan beriman dan akan membela Nabi kita Muhammad SAW, karena kelebihan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian pada pasal yang keempat ini dijelaskan juga tatkala nabi yang diutuskan sebagai nabi akhir zaman ini akan dilahirkan, Allah sudah menentukan bahwa kemuliaan yang ada pada baginda Nabi kita Muhammad SAW itu Allah akan letakkan pada sulbi-sulbi dan rahim-rahim orang-orang yang terpilih, bukan pada sulbi yang sembarangan. Fatanaqqala dzalikal jamalul maimun, maka berpindah-pindahlah keindahan ini, yakni Nabi kita Muhammad, fil aslabil karimati wal butun, pada sulbi-sulbi dan juga rahim-rahim yang mulia. Dalam satu riwayat
disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu dia kan punya istri namanya Hawa, ya. Berapa anaknya Nabi Adam dengan Hawa? Siapa yang tahu? 2. Berapa lagi? 19. Siapa yang tahu? Yang lain? Anak Nabi Adam dengan Hawa itu sebanyak 40 orang. Wa qad waladat Hawwa'u bin Adam 40 waladan. Hawa melahirkan daripada suaminya Adam itu sebanyak 40 orang anak. Fi ishrina batnan, dalam 20 rahim, maksudnya 20 kali ngelahirin. Karena setiap kali ngelahirin kembar gitu ya. Tetapi ada satu yang tidak dilahirkan secara kembar. Wa wada'at syithan wahdahu karamatan li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Hawa itu mengandung satu anaknya yang bernama Syith sendirian, tidak ada kembarannya, ya. Wahdahu, sendirian, karamatan li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebagai penghormatan kepada Nabi kita Muhammad, tidak mau dengan kembaran yang lain, hanya untuk Nabi Syith saja. Fa inna nurahu, sesungguhnya nur Nabi kita Muhammad, intaqala min Adama ila Syith, berpindah daripada Adam kepada Syith. Wa qabla wafatihi, sebelum Nabi Adam wafat, ja'alahu wasiyan ala waladih, dia berpesan kepada anaknya ini, Nabi Syith. Summa awsa Syithun waladahu biwasiyati Adam, kemudian Nabi Syith juga mewasiatkan kepada anaknya seperti wasiatnya Adam. Apa nasihatnya? An la yadha'a hadzan nura illa fil mutahharati minan nisa, janganlah engkau letakkan cahaya ini, nur ini, melainkan pada wanita-wanita yang suci. Itu pesannya Adam kepada Syith. Syith pun pesan juga kepada anak-anaknya, jangan engkau letakkan nur ini yang berasal daripada sulbimu pindah kepada perempuan yang bukan perempuan yang sembarangan, mesti perempuan yang baik-baik. Walam tazal hazihil wasiyatu jariyatan, dan senantiasa wasiat ini terus berjalan. Tunqalu min qarnin ila qarnin, berpindah dari kurun ke kurun yang lain. Ila an addallahu an-nura ila Abdul Muttalib, sampailah Allah sampaikan nur itu kepada Abdul Muttalib, wa waladihi Abdullah, dan sampai kepada anaknya Abdullah. Wa tahharallahu hadan nasab asy-syarif min sifahil jahiliyah, Allah mensucikan nasab yang mulia ini daripada sifahil jahiliyah, perbuatan zina orang-orang jahiliyah. Kama warada anhu alaihi salatu wassalam fil ahaditsil mardiyah, sebagaimana yang sudah warid dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis-hadis yang diterima. Ya, baik. Jadi memang Nabi itu sudah terpelihara sampai ke atas Nabi Adam, itu semuanya orang-orang yang bersih, suci, tidak pernah Nabi terlahir dari perkawinan, daripada perzinahan, melainkan daripada perkawinan. Dalam suatu hadis Nabi pernah bersabda, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin, aku dilahirkan daripada pernikahan, bukan daripada hubungan perzinahan. Min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi, dari zaman Adam sampai aku dilahirkan oleh ayah dan ibuku. Walam yusibni min sifahi ahlil jahiliyati syai', tidak pernah ada yang namanya perbuatan zina yang terkena kepada aku, enggak ada. Keturunan Nabi sampai ke atas semuanya orang-orang bersih, semuanya hasil pernikahan yang sah. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Ma'ad bin Nidhar bin
Adnan, itu yang sahih kan. Sampai ke atas itu nggak terlalu sahih katanya para ulama. Yang sahih sampai Adnan. Tetapi ala kulli hal sampai Nabi Adam semuanya orang-orang bersih. Tidak ada hasil daripada perzinahan karena Allah yang jaga. Makanya disebutkan begitu oleh orang kitab ini. Fatanaqqala dzalikal jamalul maimun fil aslabil karimati wal butun. Fama min sulbin dhammah ila wa tammat alaihi min Allahin ni'mah. Tidaklah sulbi yang membawa nur ini melainkan akan sempurna nikmat Allah kepada dia. Jadi ketika sampai kepada siapa? Kepada ayahnya Abdul Muttalib, ya. Maaf, ayahnya yaitu Abdullah. Ayahnya ini di antara anak-anak Abdul Muttalib, ayahnya adalah lelaki yang paling ganteng, yang paling baik akhlaknya di antara anak-anaknya yang lain. Anak Abdul Muttalib yang lelaki itu ada 10 orang. Ya, ada 10 orang. Nah, sebelum anaknya jadi banyak, dulu Abdul Muttalib pernah mendapatkan satu keutamaan, satu kelebihan daripada Allah, yaitu apa? Dia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemegang kunci ataupun yang menguasai sumur Zam-Zam. Ya. Dia yang menemukan, kemudian singkat cerita beliaulah yang kemudian diangkat oleh orang-orang Quraisy sebagai ketua yang menguasai sumur Zam-Zam. Waktu itu Abdul Muttalib belum punya anak sebanyak itu. Dia bernazar kepada Allah, ya Allah, seandainya aku punya 10 orang anak laki-laki yang bisa membantu aku, maka aku akan nazarkan 1 orang, aku akan persembahkan kepadamu. Nah, ketika sudah punya anak 10 orang, dia diingatkan dengan nazarnya itu. Diingatkan dengan nazarnya tersebut, kemudian dia pun melakukannya. 10 orang anak-anaknya itu dipilih, ditulis dalam satu undian, kemudian dikocok, yang keluar nama siapa? Abdullah. Yang keluar nama Abdullah. Nah, kemudian ketika sudah mau dibawa Abdullah ini di depan Ka'bah untuk diapakan? Disembelih. Itu banyak yang menolak. Jangan engkau sembelih dia. Kenapa? Karena Abdullah ini adalah seorang lelaki yang disukai oleh orang-orang Mekah. Akhlaknya baik, wajahnya ganteng, disukailah. Jangan. Kemudian Abdul Muttalib pun merasa kebingungan. Jadi bagaimana dengan nazar aku? Coba engkau tanya dengan ahli tilik gitu ya. Tanya kepada dia, apa yang harus diperbuat untuk menebus nazar itu. Maka kemudian wanita yang ditanyakan oleh Abdul Muttalib ini, dia berkata, masukkan nama anakmu, tuliskan dalam satu tempat, kemudian tuliskan satu lagi, unta sebanyak 10 ekor. Waktu itu harga satu nyawa dalam masyarakat Arab, diyatnya, ganti ruginya adalah sebanyak 10 ekor unta. Satu nyawa diyatnya, ganti ruginya adalah 10 ekor. Tuliskan dalam satu tempat itu 2. Yang satu nama anakmu, yang satu 10 ekor unta. Kemudian kamu undilah, kamu kocoklah, sampai betul-betul yang keluar itu adalah unta. Itu pertanda Tuhan sudah beredok dengan perbuatan kamu. Kemudian dikocoklah. Pertama kali dikocok, keluar Abdullah. Maknanya apa? 10 ekor sudah harus dikeluarkan. Dimasukkan lagi, dikocok lagi, keluar Abdullah lagi. Terus sampai 10 kali Abdullah semua yang turun namanya. Maknanya dia harus bayar berapa? 100 ekor unta.
Yang kali ke-11 baru yang keluar adalah unta. Cukup. Ya. Maknanya nyawa Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta. Maka dari itu ada perubahan dalam masyarakat jahiliyah waktu itu. Yang tadinya nyawa seseorang itu dihargai dengan 10 ekor, berubah jadi berapa? 100 ekor. Dan ini diiktiraf oleh Islam. Harga satu nyawa itu seharga berapa? 100 ekor unta. Kalau ada orang bunuh orang lain, kemudian dia minta diat, keluarganya minta diat, maka boleh diberikan diatnya. Diatnya berapa? 100 ekor unta. Tinggal dikalikan berapa rupiah. Gitu. Nah, maka Abdullah terselamat. Abdullah terselamat daripada disembelih untuk nazar ayahnya itu. Makanya Nabi katakan apa? Ana ibnu dzabihain. Saya ini anak dua orang yang akan disembelih. Siapa yang disembelih dua orang itu? Pertama Abdullah ayahnya yang enggak jadi. Yang kedua adalah Ismail. Ya kan? Kan kalau diruntut ke atas kan nyambung ke Ismail. Ismail itu hampir sembelih juga kan? Tapi enggak jadi. Ana ibnu dzabihain. Saya adalah anak dua orang yang disembelih. Diselamatkan semuanya. Kenapa? Karena pada sulbi mereka ada nur Nabi kita Muhammad SAW. Nabi dijaga oleh Allah, dipelihara sampai betul-betul lahir ke atas dunia ini. Baik. Nah, kemudian setelah peristiwa itu Abdullah dinikahkan dengan seseorang wanita. Yang wanita ini bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Dia dari kabilah Bani Zuhrah. Dia wanita terhormat, wanita yang mulia, wanita yang suci. Kabilahnya juga kabilah yang mulia. Wa huwa yauma izin sayyidu Bani Zuhrah nasaban wa syarafan. Bapaknya itu adalah pemimpin Bani Zuhrah, sayyidu Bani Zuhrah nasaban wa syarafan. Nasabnya ataupun kemuliaannya. Bapaknya orang mulia. Makanya orang-orang mulia yang lahir itu pasti punya keturunan yang mulia. Ya. Maka kalau kita ingin punya anak yang baik-baik, cari tempat kita tumpahkan benih kita, wanita-wanita yang punya nasab baik gitu. Carilah tempat di mana kita letakkan benih itu pada wanita-wanita yang suci, yang baik-baik, yang punya nasab yang mulia. Itu punya kemungkinan besar untuk melahirkan zuriah-zuriah yang baik begitu. Karena perempuan, wanita, istri itu kunci sebetulnya. Kunci kalau kita ingin punya zuriyah yang baik. Dalam Quran itu banyak dicontohkan. Ada beberapa contoh. Ketika si istri ini tidak baik, maka kemungkinan anaknya jadi tidak baik. Siapa contohnya? Nabi Nuh alaihissalam. Dia punya anak yang namanya Kan'an. Durhakanya luar biasa sama bapaknya. Diajak naik ke atas bahtera, dia nggak mau. Kenapa dia jadi durhaka? Karena dia mempunyai ibu yang juga tidak taat kepada suaminya. Anaknya jadi durhaka. Tapi ketika istrinya itu adalah istri yang solehah, maka dia akan punya anak yang juga soleh. Contohnya siapa? Nabi Ismail, Nabi Ishak. Mereka adalah para nabi. Siapa ibunya? Orang-orang yang solehah. Hajar, yang sanggup ditinggalkan di tempat yang gersang, tidak ada penghuni, mau tinggal di situ ridha dengan ketentuan daripada Allah. Artinya perempuan itu perempuan yang solehah. Sarah begitu juga adalah wanita yang solehah. Ketika dua orang istri ini solehah, maka anaknya jadi anak yang soleh. Maka kalau yang pada belum kawin, ya, jomblo, pilihlah wanita-wanita yang suci, yang bersih, kalau bisa yang nasabnya baik. Ya. Jadi belum terlambat bagi kalian. Kadang-kadang terlambat itu ada keuntungan, ya. Kita bisa
memilih kemana kita tumpahkan benih kita. Ya, nambah, emang berani? Biasanya yang suka ngomong itu nggak berani itu biasanya. Ya, baik. Jadi Abdullah menikah dengan Aminah. Nah, kemudian setelah pernikahan itu dia berjumpa dengan seorang wanita yang sebelumnya wanita ini pernah menghadang dan suka menggoda siapa? Abdullah. Wanita ini cantik. Wanitanya cantik. Dia menawarkan diri kepada Abdullah, minta diapain? Minta dinikahin, minta dijadikan istrinya. Tapi Abdullah tidak menghiraukan. Cantik wanita itu. Nah, setelah sudah menikah dengan Aminah dan Aminah itu hamil, dia berjumpa dengan wanita ini lagi. Tsumma kharaja min indiha famarra bil mar'ati allati aradat alaihi ma aradat. Dia ketemu lagi, dia lewat di hadapan wanita yang dulu pernah menawarkan dirinya. Faqala laha, Abdullah tanya kepada wanita itu, "Malaki la ta'ridini alayya al-yawma ma aradti bil ams?" Kenapa engkau tidak coba menggoda aku lagi ya, pada hari ini seperti yang engkau lakukan sebelumnya? Kok nggak godain gua lagi, katanya gitu, kata orang Betawi lah. Biasanya kamu suka godain saya, suka minta sesuatu pada saya. Kenapa engkau sekarang tidak lakukan lagi? Faqalat, wanita itu berkata, faraqakan nurul ladzi kana ma'aka bil ams. Cahaya yang ada padamu sudah terpisah padamu. Seperti yang sebelumnya. Sebelumnya aku masih lihat cahaya itu padamu. Hari ini cahaya itu sudah hilang. Falaisa li bika al-yauma hajah. Maka hari ini aku enggak punya urusan lagi sama engkau. Innama aradtu an yakuna an-nuru fiyya. Sesungguhnya aku mau dengan kamu itu karena aku ingin dapatkan cahaya itu. Kata wanita ini. Fa aballahu illa an yaj'alahu haitsu syaa. Allah menolak keinginan wanita tersebut. Allah jadikan nur itu berada pada wanita-wanita yang dia kehendaki. Ya. Wanita ini dapat melihat cahaya yang begitu luar biasa pada wajahnya siapa? Wajahnya Abdullah. Dan dia tahu cahaya ini adalah cahaya yang akan diberikan kepada siapa? Kepada Nabi akhir zaman. Makanya dia selalu goda Abdullah, minta supaya dinikahkan. Tapi ketika Aminah sudah hamil, maknanya cahaya itu sudah berpindah daripada Abdullah kepada siapa? Kepada Aminah, anak yang dikandungnya, sudah berpindah. Fatanaqqala zalikal jamalul maimun, sudah berpindah sudah. Cahayanya sudah berpindah. Ya. Maka sudah tidak lagi cahaya pada wajahnya Abdullah. Begitu. Nah, kemudian makanya setelah kejadian tersebut tidak lama, pada usia Abdullah 25 tahun, kandungan Aminah waktu itu berapa bulan? 2 bulan, ya kan? Aminah hamil 2 bulan, Abdullah disuruh pergi oleh bapaknya untuk menjual kurma ataupun berniaga kurma kemana? Ke Madinah. Dalam satu riwayat disuruh ke Syam. Satu keadaan akhirnya Abdullah sakit dan wafat. Wafat dalam usia muda. Ketika cahaya itu sudah tidak ada lagi padanya. Sudah berpindah, ya. Wafatlah Abdullah dan Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan tidak memiliki ayah lagi, ya. Nah, inilah apa yang diceritakan oleh pengarang kitab dalam Simtud Duror, bagaimana proses perpindahan nur Nabi kita Muhammad daripada sulbi ke sulbi. Itu adalah merupakan satu
karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang pernah dititipkan nur itu kepada sulbi mereka. Ya. Orang-orang yang dititipkan sulbi Nabi kita nur Nabi kita Muhammad pada sulbi mereka, maka itu adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Illa wa tammat alaihi minallahi nikmah, begitu. Nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang senantiasa membacakan riwayat Maulid ini, ya, cahaya Nabi kita Muhammad, kemuliaan yang ada pada Nabi kita Muhammad itu juga terciprat kepada kita, terpancar kepada kita, sebagaimana Allah berikan kemuliaan pada orang-orang yang dititipkan cahaya Nabi pada sulbi-sulbi dan rahim-rahim mereka. Kita juga sebagai yang senantiasa membaca riwayat Nabi mendapatkan kemuliaan itu, menjadi umat yang dekat dan didekatkan kepada baginda Rasulullah SAW di pada hari kiamat, dan pada akhirnya kita akan masuk surga dan berdampingan dengan baginda Rasulullah SAW.